Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah part keempat pembahasan soal KSM tingkat MTS untuk bidang studi matematika terintegrasi tahun 2019 untuk tingkatan kabupaten kota. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah mulai dari soal nomor 13 sampai dengan 16. Kita mulai dari soal nomor 13. Jadi di sini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa hasil observasi dari 143 siswa di sebuah madrasah diperoleh 95 siswa rajin mengerjakan sholat duha, 87 siswa rajin mengerjakan sholat tahajud, dan 60 siswa rajin mengerjakan keduanya. Maka yang ditanyakan di sini adalah banyaknya siswa yang tidak rajin keduanya. Jadi yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah memisalkan apa saja yang diketahui di soal itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu siswa rajin mengerjakan sholat duha kita anggap sebagai himpunan A. Sedangkan siswa rajin mengerjakan sholat tahajud kita misalkan sebagai himpunan B. Selanjutnya, berdasarkan soal tadi kita bisa memperoleh beberapa informasi, yaitu mulai dari S atau semesta dari soal cerita tadi, yaitu ini 143 siswa. Makanya di sini dituliskan 143 semestanya. Kemudian anggota himpunan A itu adalah 95 yang rajin mengerjakan sholat duha. Sedangkan anggota himpunan B itu berjumlah 87. Berdasarkan informasi ini 87 siswa rajin sholat tahajud. Nah, ini di soal ini juga kita memperoleh informasi yaitu A iris B. Jadi yang suka keduanya yaitu sebanyak 60 siswa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ini A gabung B komplement dari soal cerita tersebut atau yang tidak suka keduanya, itu artinya. Nah, di sebuah himpunan itu kita bisa mengingat rumus berikut, yaitu semesta itu sama dengan A tambah B dikurang A iris B ditambah dengan A gabung B komplement. Jadi ini itu wajib dihafal ya untuk adik-adik sekalian yang akan ikut KSM tahun ini. Jadi ini adalah rumus untuk semesta dari suatu himpunan A dan himpunan B gitu. Nah, kemudian kita substitusi tuh nilai dari semua informasi yang ada di sini, mulai dari S-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, A iris B-nya berapa. Jadi ini kita peroleh nilai yang ini 143 sama dengan 95 tambah 87 kurang 60 tambah A gabung B komplement. Jadi yang angka-angka yang bisa dijumlahkan itu dijumlahkan dulu. Jadi kita peroleh ini 143 sama dengan 182 kurang 60. Nah, karena masih bisa dioperasikan, kita operasikan lagi. Sehingga kita peroleh 143 itu sama dengan 122 ditambah dengan A gabung B komplement. Nah, karena yang ditanya adalah A gabung B komplement atau yang tidak rajin keduanya, maka di sini kita pindahkan 122-nya itu ke kiri. Menjadi 143 dikurang dengan 122. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dari A gabung B komplementnya adalah sebesar 21. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah banyaknya siswa yang tidak rajin keduanya, sholat duha maupun sholat tahajud adalah sebanyak 21 siswa. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang A, yaitu 21. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya di nomor 14 ini ayo kita baca soalnya bersama-sama terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa nilai X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 dari penyelesaian 7 akar X tambah 6 akar Y sama dengan 6 dan 5 akar X tambah 4 akar Y sama dengan 6 adalah titik-titik. Jadi dari dua persamaan di atas karena keduanya itu sama dengan 6, maka bisa kita simpulkan bahwa 7 akar X tambah 6 akar Y itu sama dengan 5 akar X tambah 4 akar Y karena keduanya sama-sama menghasilkan angka 6. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah mengoperasikannya dengan suku yang sejenis. Jadi yang X kita kumpulkan ke kiri sedangkan yang Y kita kumpulkan ke kanan. Sehingga ini 7 akar X kita kurangkan dengan 5 akar X, sedangkan 4 akar Y kita akan kurangkan dengan 6 akar Y. 7 kurang 5 adalah 2, berarti 2 akar X, sedangkan 4 kurang 6 itu adalah negatif 2, berarti negatif 2 akar Y. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bagi, ini angka 2-nya, kita bagi, maka yang akan tersisanya adalah akar X sama dengan negatif akar Y. Nah, setelah itu kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Akar X kita pangkatkan 2, sedangkan negatif akar Y kita akan pangkatkan 2. Nah, untuk akar X berpangkat 2 itu
akar pangkat 2-nya itu akan saling menghabisi dengan pangkat 2-nya, maka yang tersisa adalah X. Sedangkan negatif akar Y ketika dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah Y saja. Karena bilangan negatif ataupun bilangan positif ketika dipangkatkan 2 hasilnya selalu positif. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai X sama dengan Y, kita coba pindahkan nilai Y-nya ke sebelah kiri. Untuk apa? Untuk nantinya memperoleh nilai X kurang Y-nya. Nah, ketika kita dapat X kurang Y-nya, berarti kita sudah bisa menentukan nilai dari ini. X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Karena X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X tambah Y kali X kurang Y. Nah, X kurang Y-nya adalah 0. Apapun nilai X tambah Y-nya, ketika kita kalikan dengan 0, pasti hasil akhirnya adalah 0 juga. Jadi, solusi untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang bagian A, yaitu angka 0. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jadi, sebelum kita mengerjakannya, ayo coba kita baca soalnya terlebih dahulu bersama-sama. Jadi di sini dikatakan ada sebuah masjid, rata-rata jumlah jamaah sholat subuhnya selama 8 hari berturut-turut adalah sebanyak 176 jamaah. Kemudian, jika dihitung selama 6 hari saja, maka rata-ratanya itu ada di 175 jamaah. Maka yang ditanyakan di sini adalah rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari lainnya adalah titik-titik. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengerjakannya, kita tulis dulu apa saja yang kita peroleh dari soal cerita tersebut. Jadi misalkan X bar adalah rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 8 hari, yaitu sebanyak 176 rata-ratanya. Sedangkan X1 bar adalah rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 6 hari saja, yaitu sebesar 175 jamaah. Sedangkan X2 bar adalah rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 2 hari lainnya, dan ini yang akan ditanyakan dalam soal tersebut. Kemudian N1 di sini adalah banyaknya hari untuk X1 bar tadi, sedangkan R2 adalah banyaknya hari untuk X2 bar yang tadi, yaitu sebanyak 2 hari. Jadi untuk menyelesaikannya ini kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan. Jadi rumusnya itu adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X1 bar dikali N1 ditambah dengan X2 bar kali N2 per N1 tambah dengan N2. Kemudian kita substitusi semua yang diketahui ke dalam rumus rata-rata gabungan berikut ini. Berarti 176 sama dengan 175 dikali 6 ditambah dengan X2 bar dikalikan dengan 2 per 6 tambah 2. Selanjutnya kita operasikan yang bisa kita operasikan. Sehingga kita peroleh 176 itu sama dengan 1050 ditambah dengan 2x2 bar per 8. Selanjutnya kita lakukan proses kali silang. 176 kita kalikan dengan 8. Berarti kita peroleh 176 dikali 8 sama dengan 1050 ditambah 2 kali x2 bar. Selanjutnya kita lakukan operasi nih 176 kali 8 sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 1408 sama dengan 1050 ditambah dengan 2x2 bar. Selanjutnya kita pindahkan 1050-nya ke ruas kiri bersama-sama dengan 1408 sehingga berubah menjadi tanda negatif ya. Berarti kita peroleh 2x2 bar sama dengan 1408 dikurang 1050. Kemudian kita hitung tuh 1408 dikurang 1050 berapa? Ternyata kita peroleh itu hasilnya adalah 2x2 bar sama dengan 358. Nah, karena yang ditanyakan adalah x2 bar saja sedangkan di sini adalah 2x2 bar, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan angka 2. Sehingga kita peroleh x2 barnya itu adalah 358 dibagi dengan 2 sehingga hasil akhirnya atau nilai rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 2 hari lainnya itu adalah sebanyak 179 jamaah. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang bagian D. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini kita diberikan soal yaitu selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka yang berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8 adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita terlebih dahulu akan menentukan bilangan terbesar yang terdiri dari 5 digit dari bilangan-bilangan 1, 2, 4, 5, 6, 8 dan juga merupakan bilangan ganjil. Begitu pula untuk yang bagian terkecil kita akan menggunakan aturan yang sama. Kemudian kita akan kurangkan bilangan terbesar dan terkecil yang bisa kita buat sesuai dengan aturan yang ada di soalnya itu.
Berarti kita mulai dari yang bagian terbesar ya. Untuk bagian terbesar, karena angka-angkanya yang kita miliki itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Untuk membuat sebuah bilangan terbesar, kita memerlukan bilangan yang paling depannya itu adalah bilangan yang paling besar juga. Nah, karena bilangan paling besarnya di sini ada 8, berarti 8-nya kita masukkan ke sini, ke 8. Kemudian bilangan terbesar kedua kan adalah 6 tuh, berarti angka yang kedua itu adalah angka 6 pastinya. Kita lanjut untuk angka ketiga, berarti yang terbesar ketiga adalah 5, berarti kita masukkan angka 5 juga di sini. Kemudian angka yang berikutnya itu adalah angka 4. Kita masukkan juga di sini. Nah, untuk di bagian satuannya, karena yang diminta adalah bilangan ganjil, berarti kita tidak bisa menggunakan angka 2 yang di sini. Tidak bisa kita gunakan. Kenapa kita tidak bisa menggunakan angka 2? Karena ketika kita masukkan angka 2 di bagian satuannya, berarti bilangan yang kita buat itu adalah bilangan genap. Sedangkan yang diminta di soalnya itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Berarti angka yang tepat untuk bagian satuan adalah angka 1. Berarti inilah angka yang terbesar yang bisa diciptakan dari aturan-aturan yang diminta di soalnya. Kemudian kita akan buat bilangan yang paling kecil. Nah, untuk membuat bilangan paling kecil, berarti kita memerlukan bilangan paling kecil juga untuk ada di paling depannya. Nah, karena bilangan paling kecil itu di antara bilangan-bilangan ini 1, 2, 4, 5, 6, dan 8 itu adalah 1 yang paling kecil, berarti kita masukkan angka 1 di sini. Kemudian angka terkecil kedua itu kan angka 2, berarti kita masukkan lagi angka 2. Angka terkecil ketiga 4, berarti 4 di sini. Angka terkecil berikutnya itu bukanlah 5 yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena 5 kita akan gunakan di bagian satuan agar nantinya bilangan ganjil yang tercipta di sini bukan merupakan bilangan genap. Karena bilangan 6 dan bilangan 8 ini kan bilangan genap. Berarti tidak bisa diletakkan di bagian satuan. Berarti bilangan berikutnya yang bisa kita taruh di kotak yang kosong ini adalah angka 6. Karena 8 itu lebih besar daripada 6. Nah, kita memerlukan bilangan yang kecil untuk membuat bilangan terkecil juga, seperti itu. Nah, berarti kita sudah memiliki bilangan terbesar dan terkecil yang bisa dibuat dari aturan-aturan yang ada di soalnya. Berarti kita tinggal mengurangkannya dan kita memperoleh hasil dari soal nomor 16 ini. Berarti ayo kita kurangkan. 8, 6, 5, 4, 1 kita akan kurangkan dengan 12.465. Kurangkan. Ini kan ngutang tuh, berarti kita ini 11, ini 13, sedangkan ini 4. Berarti 11 kurang 5 adalah 6, 13 kurang 6 adalah 7, 4 kurang 4 adalah 0, 6 kurang 2 adalah 4, 8 kurang 1 adalah 7. Berarti hasil dari soal nomor 16 ini adalah 74.076 atau jawaban yang benar adalah opsi yang D. Seperti itu. Mudah kan? Nah, itu dia tadi pembahasan soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tingkat Kabupaten Kota tahun 2019 untuk nomor 13 sampai dengan nomor 16. Jadi, kalau misalnya adik-adik ingin melatihan soal lagi untuk nomor selanjutnya mulai dari 17, 18, 19, 20, adik-adik bisa mengerjakannya dengan melihat soal yang berikut ini yang kami tampilkan. Jadi, silahkan dikerja terlebih dahulu sebelum menonton pembahasan kami di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan yang tadi atau misalnya rekan-rekan guru ada yang mau dikoreksi tentang pembahasan tersebut, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Kami menerima masukan dari rekan-rekan guru semuanya. Jadi ini soal untuk yang 19-20, adik-adik bisa kerja. Nah, jadi kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di pembahasan KSM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.